Apa kabar Sobat Kamera? Sudah siap berpetualangan bareng? Kali ini yang akan mengajak kalian jalan-jalan seru adalah oma-oma keren yang gak ada capeknya. Kita akan menuju ke Moskow, Rusia. Hai Sobat Kamera, kali ini Sobat Kamera akan diajak jalan-jalan sama oma-oma keren yang gak ada capeknya. Kira-kira mau kemana ya? Tante mau kemana Tante? Halo Bina. Mau kemana sih? Berangkat dari Kemana? Rusia. Rusia, keren banget. Berapa orang ini? Banyak banget ya. 18 Tante. orang Bina. Ya ampun, ternyata mau ke Moskow. Gak kurang jauh, Oma. Dari Jakarta, rombongan yang dipandu Mbak Lita ini berjumlah 18 orang. Tujuan pertama adalah Dubai untuk transit di sana. Oma-oma sudah sampai di Dubai dan akan menunggu penerbangan ke Moskow selama kurang lebih 4-5 jam. Kita udah sampai mana Tante? Sudah sampai Dubai. Dubai. Sudah sampai Dubai. Nanti nyari Dubai istirahat di Alhamdulillah, sebentar lagi udah sampai Moskow, kira-kira 10 menit lagi. Alhamdulillah, lama juga perjalanan kita, 8 jam tambah 5 jam, jadi 13 jam semua rata-rata. Alhamdulillah. Sampai di Moskow, oma-oma dikenalkan dengan pemandu lokal. Kira namanya. Ini sampai baru landing, kita baru sampai di airport Rusia, Bina. Dan terus langsung tour. Kasih Mau kemana aja? udara, alhamdulillah enak anginnya, lumayan dingin tapi enak ya. Tujuan pertama adalah Sparrow Hills atau Vorovyo-Figure yang merupakan sebuah bukit di tepi kanan sungai Moskwa dan salah satu titik tertinggi di Moskow. Platform observasi berada di tepi curam 85 meter di atas sungai atau 200 meter di atas permukaan laut. Dari sini kita bisa melihat Stadion Lenin, tempat upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade musim panas 1980. Terletak di seberang bangunan utama Universitas Negeri Moskow, yaitu Universitas Lomonosov, merupakan universitas penelitian di Rusia. Sekarang kita ada di Taman Novodevichy yang letaknya ada di belakang Biara Novodevichy. Di sini kita akan melihat replika patung Make Way for Ducklings. Patung karya Nancy Schon ini menciptakan kembali keluarga bebek dalam buku klasik anak-anak Robert McCloskey, Make Way for Ducklings. Oma-oma nggak ada capeknya ya, padahal habis turun pesawat sudah langsung pose untuk hasil foto yang paripurna. Sekarang kita ke masjid terbesar di Moskow. Masjid dengan nama Masjid Katedral Moskow adalah masjid utama Moskow di Rusia. Terletak di Olimpijski Avenue dekat dengan Stadion Olimpiade di pusat kota. Tidak seperti banyak lembaga keagamaan, Masjid Katedral tidak pernah ditutup selama zaman Soviet. Dan selama bertahun-tahun merupakan satu-satunya masjid aktif di kota Moskow. Kami masuk melalui pintu untuk perempuan. Ada kotrak yang sangat luas, memperlihatkan banyaknya jamaah yang bisa ditampung di masjid ini. Untuk ke bagian wanita harus menggunakan lift karena terletak di bagian atas masjid. Di sini juga ada berbagai kitab bersejarah sampai miniatur masjid, karena bagian atas masjid juga berfungsi sebagai museum. Karena datang pagi dan belum masuk waktu sholat, oma-oma menjalankan sholat tahiyatul masjid saja. Masjid yang memiliki kapasitas 10.000 jamaah ini diresmikan setelah dibangun kembali pada 23 September 2015. Diresmikan Presiden Vladimir Putin dari Rusia, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, dan Mahmud Abbas dari Palestina bersama dengan para pemimpin muslim setempat. Oke Tante, gimana lihat masjid di Moskow?
masjid di Moskow kesannya keren banget. Keren banget. Aduh, kita bisa sholat untuk tahiyatul masjid. Muslim Indonesia, Alhamdulillah bisa. alhamdulillah. Senang sekali. Jadi Muslim Indonesia yang ada di Moskow Ini yang belum. dengan adanya masjid yang mewah Masih ini, Bung Karno ini. ikut merasa bangga, sangat keren. Alhamdulillah. Padahal ini negara komunis yang paling besar, tapi ternyata mesinnya paling bagus. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Sekarang saatnya rombongan makan siang nih Sobat Kamera. Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan ke tujuan selanjutnya, yaitu Katedral Kristus Sang Juru Selamat atau Chrám Krista Spasitelia, merupakan sebuah katedral Ortodoks Rusia di Moskow. Terletak di tepi utara Sungai Moskwa, beberapa ratus meter barat daya Kremlin. Sekarang kita mau masuk ke gereja. Jadi kita masuk gereja, karena kita juga harus lihat bagaimana toleransi beragama. Kita juga ingin lihat toleransi beragama. Tadi orang asing juga banyak masuk ke masjid kita tadi juga. Kita juga sempat sholat tadi di masjid di Moskow tadi, indah sekali juga. Karena sedang dalam proses renovasi, kami tidak diperbolehkan merekam interior katedral. Sayang ya, padahal cantik sekali loh. Dari halaman katedral kita bisa melihat patung Peter the Great. Nah, tujuan kita selanjutnya ke sana ya, Sobat Kamera. Taman Seni Museum atau sebelumnya Taman Pahlawan Gugur atau Taman Monumen Jatuh adalah taman di luar gedung Rimsky Val di Moskow, satu kompleks dengan galeri seni Tretyakov. Terletak di antara The Park Kultury dan stasiun bawah tanah Oktyabskaya, museum patung terbuka terbesar di Rusia, memiliki lebih dari 1000 karya seni saat ini di dalam koleksinya. Lihat nih Sobat Kamera, oma-oma nggak ada capeknya ya. Selalu siap untuk foto-foto dengan peralatan yang canggih pula dan juga memanfaatkan lingkungan sekitar untuk properti foto. Keren kan oma-oma kita ini? Patung Peter Agung adalah monumen Peter Agung setinggi 98 meter. Dirancang oleh desainer George Zurabsteratelli untuk memperingati 300 tahun Angkatan Laut Rusia yang didirikan oleh Peter Agung. Peter the Great juga dikenal sebagai Peter I, adalah Tsar Rusia yang dikenal luas karena jasanya membuat sistem pemerintahan terpusat, modernisasi tentara, dan menciptakan angkatan laut. Setelahnya, oma-oma kembali melewati Taman Seni Museum dan New Tretyakov Gallery. Nah, taman ini adalah destinasi terakhir untuk hari ini. Akhirnya selesai juga perjalanan panjang dari Jakarta sampai Moskow. Waktunya ke hotel untuk beristirahat. Sampai ketemu di petualangan oma-oma selanjutnya ya. Ternyata Moskow banyak menyimpan kejutan ya. Setelah yang satu ini, kita akan lanjut eksplorasi di Moskow. Sobat Kamera, lihat nih, pagi-pagi di Moskow, oma-oma sudah kumpul dengan semangat loh. Hari ini mau kemana oma? Ternyata oma-oma sudah di depan Bolshoi Theater, sebuah teater yang sangat terkenal dan bersejarah di Moskow. Kumpul di sini untuk lanjut ke destinasi berikutnya. Lanjut ke Floating Bridge lewat Zayaju Park. Tapi sebelumnya foto-foto lagi. Ceria banget ya oma-oma kita. Floating Bridge di Moskow bagian dari Taman Zayaju dapat dibilang sebagai keajaiban arsitektur. Struktur berbentuk V ini membentang di atas Sungai Moskwa tanpa pilar pendukung, menciptakan ilusi mengambang, menawarkan pemandangan panorama Kremlin, Katedral Santo Basil, dan sungai, menjadikannya tempat favorit untuk foto. Inovatif dan indah, jembatan ini wajib wisatawan datangi saat berkunjung ke Moskow.
Ini Sungai Moskow. Dan ini nih yang panjang begini sampai ke sini. Ini namanya jembatan tapal kuda. Di latar belakang itu ada yang asap-asap gitu ya. Nah itu apa namanya power plant, tapi kecil sekali kapasitasnya. Kemudian yang di sana itu ada apa ya? Itu seperti kayak galeri ya. Nah yang itu kayaknya juga ada tempat makannya. Berikutnya kita akan ke tempat yang sangat terkenal dan bersejarah di Moskow, yaitu Red Square alias Lapangan Merah. Melewati Museum Perang Patriotik di tahun 1812 sebagai peringatan perang melawan Prancis alias Napoleon War. Itu dia gate-nya. Foto-foto pasti harus ya. Di depan gate ini juga ada kapel kecil yang dinamai dengan Iberian Gate and Kapel. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam Red Square. Terlihat kan Katedral Santo Basil yang merupakan ikon Rusia, merupakan ciri khas kota Moskow. Lapangan Merah atau Krasnaya Plощad adalah lapangan merah yang terletak di samping Kremlin, Moskow, Rusia. Di sekitar lapangan ini terdapat berbagai gedung bersejarah Rusia, di antaranya Museum Sejarah Uni Soviet. Lalu Katedral Santo Basil yang dibangun pada abad ke-14 bersamaan dengan jatuhnya Kazan. Dulunya katedral ini menjadi pusat keagamaan di Rusia, tapi kini fungsinya lebih sebagai museum. Katedral ini memiliki 9 kubah. Kubah yang indah berbentuk menyerupai bawang sering dipandang sebagai simbol posisi unik Rusia di antara Eropa dan Asia. Ada juga Mausoleum Lenin sebagai tempat persemayaman jasad Vladimir Lenin yang diawetkan. Lapangan Merah dahulu digunakan untuk acara penobatan Raja dan Tsar Rusia yang sekarang merupakan pusat kegiatan masyarakat seperti upacara, pidato kenegaraan, pelantikan presiden, perayaan Hari Besar Nasional, konser musik, dan parade militer yang diawali oleh Uni Soviet dan diteruskan oleh Federasi Rusia. Selain itu, Lapangan Merah yang memang didominasi bangunan berwarna merah ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1990. Oke, kita lanjut menuju ke Kremlin yang ada di belakang Red Square. Setelah melewati body checking, kita akan melihat Troitskaya Tower. Lalu, setelah lewat lorong menara ini, kita akan masuk ke kawasan Kremlin. Bila Red Square didominasi bangunan berwarna merah, bangunan di Kremlin didominasi warna kuning atau putih. Sobat kamera, di gedung ini Vladimir Putin berkantor loh. Tsar Canon merupakan meriam ikonik di Kremlin yang ternyata tidak pernah dipakai berperang. Lonceng Tsar juga dikenal sebagai Tsarski Kolokol, merupakan lonceng terbesar di dunia. Lonceng ini mengalami keretakan yang sangat besar saat terjadi kebakaran di Kremlin. Dan faktanya dari sejak pembuatannya, lonceng ini tidak pernah berbunyi. Sekarang kita sampai di kompleks gereja yang ada di dalam Kremlin yang disebut Cathedral Square atau Sobornaya Square. Ada Dormition Cathedral, Cathedral of Archangel, Cathedral of Annunciation, serta Ivan the Great Bell Tower. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam katedral ini. Dormition Cathedral merupakan katedral di Kremlin Square yang paling terkenal. Memiliki 5 kubah dan tiap gerbang mempunyai fasad yang unik. Rombongan oma dan opa masuk melalui gerbang kayu yang sangat kokoh. Dan begitu masuk langsung melihat interior katedral yang sangat menakjubkan. Katedral ini awalnya dibangun menggunakan batu pada tahun 1326, dari tahun 1547 hingga 1896. Penobatan raja-raja Rusia berlangsung di sini. Selain itu, katedral ini adalah tempat pemakaman petinggi gereja Ortodoks Rusia. Kini, katedral berfungsi sebagai bagian dari Museum Kremlin Moskow. Ciri khas interior katedral adalah lukisan yang memenuhi seluruh dinding katedral dengan adegan yang diambil dari Injil dan juga kehidupan orang suci. Terakhir kita akan ke Armory Chamber. Karena museum ini banyak tangga dan melelahkan, ada beberapa oma yang tinggal ya. Di museum ini menampilkan koleksi berharga dari zaman Tsar sampai kekaisaran Rusia. Museum ini merupakan salah satu aset tertua Kremlin yang sangat berharga. Koleksi yang ditampilkan adalah singgasana kerajaan, mahkota, gaun-gaun kerajaan zaman dulu, dan berbagai harta berharga keluarga kerajaan. Hanya sayangnya bagian dalam museum tidak dapat didokumentasikan.
Sobat kamera, sekarang kita dengar yuk gimana perasaan oma-oma setelah perjalanan seharian di Moskow. Hari ini udah kemana aja Tante? Hari ini kita ke Kremlin, Red Square, terus ke Katedral Bawang. Toilet, udah ya. Kali gimana perasaannya? Senang sekali, hebat Rusia. Keren, Rusianya keren sekali. Surprise-nya hebat, bagus sekali. Gimana? Perasaan aku senang sekali, bahagia sekali. Tapi kalau ingat sama suamiku, aduh kesian amat suamiku. Suaminya kenapa ditinggal Tante? Suaminya kenapa ditinggal? Kak, kalau punya suami, aduh. Sakit ya suaminya? Sakit ya. Seru banget ya Sobat Kamera, petualangan oma-oma cantik di Moskow. Dan banyak sekali ya yang bisa dilihat di Moskow. Jadi ingin kesini nggak sih Sobat Kamera? Sobat Kamera, masih belum capek kan jalan-jalan di Moskow? Masih ada destinasi menarik lainnya di Moskow? Jadi tetap di dunia dalam kamera. Hari yang cerah nih Sobat Kamera, secerah senyum oma-oma ya. Mau kemana ini oma-oma, happy sekali kelihatannya. Ternyata sudah sampai di Izmailovsky Market. Untuk yang suka shopping, tempat ini memang pas banget. Terkenal sebagai tempat souvenir murah meriah di Moskow, Izmailovsky Market menjadi salah satu tujuan wisatawan yang tak boleh terlewatkan saat ke Moskow. Begitu masuk, kami bertemu dengan penjual pasmina yang ternyata bisa berbahasa Indonesia. 1000 yang itu, 1000 yang mana? Semua? All? Ini mahal. Oh itu mahal? Ini double face, ini 1.500. 500? Kurang lagi. Oh. Barang yang dijual di pasar ini sangat beragam. Mulai dari souvenir khas Rusia, boneka Matryoshka, bulu binatang khas Rusia seperti rubah, serigala dan beruang, gantungan kunci, cermin, baju, dan lainnya. Boneka Matryoshka merupakan salah satu souvenir yang paling populer di pasar ini, dengan harga dari kisaran 500 rubel sampai 4.000 rubel. Bahkan untuk ukuran dan desain khusus bisa sampai belasan bahkan puluhan rubel. Ada Matryoshka yang unik nih Sobat Kamera. Ini adalah Matryoshka yang terdiri dari presiden-presiden Indonesia, mulai dari Jokowi, SBY, Megawati, Gus Dur, dan Habibie. Yang lagi unik ada di Izmailovsky Market ini yaitu berbagai produk dari bulu hewan, yaitu bulu rubah, serigala, bahkan beruang. Selain bentuk utuh dari hewan tersebut, tersedia juga topi, tas, syal, jaket, dan produk lainnya. Walaupun ada juga yang terbuat dari bulu sintetis ya, tapi juga harus pintar-pintar memilih. Sekarang kita lihat yuk, oma-oma sedang cari apa nih di sini? Di toko yang dipenuhi berbagai souvenir, oma-oma sedang memilih oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Oma Ida sedang bingung memilih celemek dan cempol bergambar Matryoshka untuk dibawa pulang. Soalnya bagus-bagus semua, borong semua aja kalau gitu oma. Yang juga khas Rusia, ada replika telur Varberg egg atau telur Varberg, yaitu telur dihiasi dengan berbagai ornamen. Di sini juga penjualnya ramah-ramah. Kami bertemu toko yang dijaga oleh sekeluarga, Olga, Alex, dan istrinya Alex yang berasal dari Georgia. 200, 300. Hai. Hello. Hello. Welcome Russia, Georgia. Bawa teman. Big boss. Hi Indonesia, how are you? Welcome every day. Selesai berbelanja di Izmailovsky Market, saatnya kita ke Arbat Street. Arbat Street adalah jalanan di pusat kota Moskow yang merupakan tempat berkumpulnya seniman jalanan Moskow.
perjalanan yang panjangnya sekitar 1 km ini dulunya merupakan salah satu rute perdagangan penting di kota Moskow. Kita lihat oma-oma sedang menawar lukisan. Cakep-cakep sih ya lukisannya, tapi sayang harganya cukup mahal. Penjual memberikan harga sekitar 4.000 rubel untuk lukisan kecil ini, atau sekitar 600.000 lebih. Langsung oma-oma mundur ya, hehehe. Mending beli lukisan di Indonesia aja, oma. Jalanan ini hanya berjarak 10 menit dari Kremlin bila berjalan kaki. Kita lihat ada antrian untuk masuk restoran yang sedang hype. Nah lo, ada toko souvenir lagi di sini. Oma-oma belanja lagi nggak nih? Gimana nih pasar-pasar di Rusia, sobat kamera? Ikut belanja yuk! Wah, ternyata perjalanan hari ini harus berakhir. Tapi tenang, minggu depan Dunia Dalam Kamera akan kembali menyapa sobat kamera. Sampai ketemu minggu depan.